Kedatuan Arya Banjargetas. Arya Banjargetas datang ke Pulau Lombok dari Jawa Timur dengan membawa pengiringnya. Mula-mula mereka singgah di Kerajaan Sokong Tanjung di Lombok Utara sekarang. Di Kerajaan Selaparang ia menemukan nasib yang kurang baik karena dituduh berbuat yang tidak senonoh dengan putri raja. Akhirnya Arya Banjargetas disingkirkan dari Selaparang. Hal itulah yang membuat Selaparang tidak suka terhadap Pejanggik karena menerima Arya Banjargetas sebagai patih. Berdirinya Kedatuan Arya Banjargetas. Kerajaan Selaparang bersama Amasa Samawa berhasil mengusir Arya Banjargetas sampai di Pagutan. Dari Pagutan Arya Banjargetas bergabung dengan Kerajaan Pejanggik, kemudian banyak membantu Pejanggik dalam melebarkan sayap kekuasaannya dengan menggunakan politik rerepek. Sebelum politik rerepek sampai ke Bayan, Raja Pejanggik justru mengambil kebijakan untuk membersihkan wilayahnya dari pengaruh Pagesangan dan Pagutan. Kerajaan Karangasem Bali yang memang ingin menguasai kerajaan-kerajaan di Lombok mendarat di pantai Padang Reak. Hal ini dimanfaatkan oleh Arya Banjargetas dengan meminta bantuan Karangasem untuk menyerang Pejanggik dan Selaparang. Kemenangan Arya Banjargetas dan Karangasem dalam peperangan di Tanak Beak menyebabkan hubungan keduanya semakin baik. Hubungan baik tersebut dituangkan dalam sebuah sumpah bahwa mereka akan selalu bergandengan tangan secara damai turun-temurun. Kemudian keduanya membuat perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Timur dan Barat Juring. Isi perjanjian tersebut adalah, untuk bagian barat dimiliki dan dikuasai oleh Karangasem sedangkan bagian sebelah timur dimiliki dan dikuasai oleh Arya Banjargetas. Batas antara kedua bagian tersebut adalah Sungai Pandan, Sweta Penanteng Aik, Pelambik, Ranggagata, dan Belongas. Raja Karangasem menempatkan wakilnya Iwayan Tegeh dengan ibu kota Tanjung Karang, kemudian dipindah ke Mataram. Sedangkan Arya Banjargetas mendirikan kerajaannya di Memelak dan menguasai wilayah Batu Kliang, Puyung serta Praya. Berkembangnya Kedatuan Arya Banjargetas. Langkah awal yang dilakukan Arya Banjargetas adalah mengkonsolidasikan kekuasaannya ke wilayah-wilayah Kedemungan yang semula dikuasai Raja Pejanggik dan dijadikan sebagai pemegang kekuasaan di daerahnya dengan sebutan Perkanggo, penguasa. Kemudian kebijakan Arya Banjargetas adalah membangun masjid, pasar, serta pelaksanaan syariat Islam secara murni, rakyatnya tidak dipunguti pajak. Selama pemerintahannya, Arya Banjargetas membagi wilayah kekuasaan kepada putra-putrinya maupun menantunya yaitu 1. Dendu Wiracandra dikawinkan dengan Panji Langko dan diberi wilayah kekuasaan meliputi Mujur, Merong, Ganti hingga ke laut sebelah timur. Oleh sebab itu, dalam pemerintahannya banyak datu-datu yang melakukan pemberontakan, antara lain 1. Pemberontakan Datu Bayan dan Datu Buluran. Kedua raja ini menyerbu Peringgabayan namun serangan itu dapat ditahan dan keduanya gugur dalam pertempuran tersebut. 2. Pemberontakan Datu Kadinding tetapi juga dapat dipatahkan. 3. Pemberontakan Datu Semong Moh Jalaluddin, Raja Sumbawa. Datu Semong gugur karena pengkhianatan saudaranya. Perang ini dilanjutkan oleh pembantu-pembantunya sampai tahun 1725 Masehi. 4. Pemberontakan Selaparang, yang juga dapat dipatahkan dan sebagian rakyatnya diboyong ke Sekarbela, Dasan Agung dan Rembiga. Keberhasilan Arya Banjargetas dalam menangkal setiap serangan dari luar memang lebih dikarenakan bantuan Raja Karangasem. Keruntuhan Kedatuan Arya Banjargetas. Adapun penyebab keruntuhan kerajaan Arya Banjargetas adalah 1. Banyak kekacauan terjadi sehingga tidak berkesempatan untuk membangun dan menata wilayah kekuasaannya sebagaimana mestinya. 2. Karangasem ingkar janji terhadap sumpah yang pernah dilakukan. Banyak wilayah kekuasaan Arya Banjargetas yang diambil alih. 3. Ketika Arya Banjargetas meninggal, putra-putra penggantinya kurang memiliki kemampuan dalam menata kerajaan. Sedangkan yang menjadi raja selanjutnya adalah Raden Ronton. Dalam kepemimpinannya,
Raden Ronton memindahkan ibu kota ke hutan Berora yang berubah menjadi Praya. Raden Lombok memperistri puteri Raja Sokong Prawira. Dari perkawinan tersebut lahir seorang putera bernama Dene Bangli. Raden Mumbul gugur dalam suatu perang tanding dengan Demumbon. Raden Wiratmaja pada masa pemerintahan Raden Wiratmaja daerahnya banyak mendapatkan tekanan dari Karangasem. Karangasem memaksa rakyat membayar upeti sehingga timbullah Perang Praya pertama. Peperangan Praya ini merupakan titik awal berakhirnya Kerajaan Arya Banjargetas tepatnya pada tahun 1841 Masehi. Begitupah cerita dari Arya Banjargetas. Cerita ini dilansir dari sultansinindonesiablog.wordpress.com.